Selamat datang di Bisik Drama, tempat di mana setiap cerita hadir membawa pesan, emosi, dan pelajaran berharga dalam balutan drama yang menggugah hati. Halo Sobat Bisik, terima kasih sudah bergabung bersama kami hari ini. Di episode kali ini, kami akan membawamu ke dalam kisah penuh lika-liku, yang pastinya akan membuatmu terhanyut, tersentuh, dan mungkin juga termotivasi. Jangan lupa jika kamu suka dengan cerita ini, berikan dukunganmu dengan cara like video ini, subscribe channel kami. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu nggak ketinggalan update cerita-cerita seru lainnya hanya di Bisik Drama. Karena setiap cerita yang kami bagikan adalah hasil cinta dan dedikasi untuk kalian semua, para pecinta drama tanah air. Nisa Az-Zahra duduk di teras rumahnya, menikmati secangkir teh hangat sambil memandangi langit sore yang mulai berubah jingga. Rumahnya di Permata Regency bukanlah yang paling megah di kompleks itu, tapi cukup nyaman untuk ditinggali bersama suaminya, Rizky. Meski sudah hampir 2 tahun menikah, hubungannya dengan ibu mertua, Bu Sari masih terasa dingin. "Kamu yakin gak mau ikut arisan besok, sayang?" tanya Rizky saat ia keluar dari rumah setelah mengunci pintu depan. Nisa tersenyum tipis. "Aku lebih baik di rumah aja. Kamu tahu kan, kalau aku datang pasti hanya akan jadi bahan omongan lagi." Rizky menghela napas. Ia tahu betul bagaimana sikap ibunya terhadap Nisa. Dingin, kaku, dan seringkali membuat komentar yang menusuk tentang gaya hidup sederhana Nisa. Namun Rizky selalu mencoba menjadi penengah antara keduanya. "Mungkin ini kesempatan baik untuk lebih dekat dengan ibu," kata Rizky pelan. Nisa hanya mengangguk meski dalam hati ia ragu. Ia tahu bahwa acara arisan di kompleks itu bukan sekadar pertemuan biasa, melainkan ajang pamer bagi para ibu-ibu. Dan Nisa, dengan hijab polos dan pakaian sederhananya, seringkali menjadi sasaran sindiran halus. Namun kali ini Nisa memutuskan untuk mencoba. Ia ingin membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa ia bisa menghadapi situasi apapun tanpa harus kehilangan harga dirinya. Keesokan harinya, Nisa mengenakan hijab berwarna pastel dengan gamis katun sederhana namun rapi. Ia tidak ingin terlihat berlebihan, tapi juga tidak ingin terkesan tidak menghargai undangan tersebut. Dengan perasaan campur aduk antara tegar dan cemas, Nisa berjalan menuju rumah Bu Sari, tempat arisan diadakan. Saat ia tiba, beberapa tetangga langsung meliriknya dengan tatapan skeptis. Ada yang bergumam pelan, ada yang tertawa kecil. Tapi Nisa mencoba tersenyum, berusaha menahan perasaan tidak nyaman di dadanya. "Akhirnya kamu datang juga, Nisa," kata Bu Sari dengan nada yang terdengar ramah, namun matanya langsung menyapu penampilan Nisa dari ujung kepala hingga ujung kaki. "Bajumu cukup sederhana ya, Nak, tapi nggak apa-apa, yang penting niatnya kan?" Nisa hanya tersenyum tipis, mencoba menahan air mata yang hampir jatuh. Ia tahu malam ini akan menjadi tantangan besar baginya. Namun ia tidak tahu bahwa kejutan besar menanti di akhir acara. Kejutan yang akan membuat semua orang terdiam dan menyesali perlakuan mereka padanya. Nisa duduk di salah satu kursi yang disediakan di ruang tamu Bu Sari. Ruangan itu penuh dengan ibu-ibu kompleks yang berdandan glamor. Tas desainer terkenal, perhiasan emas mencolok, dan gaun mahal yang tampak seperti baru keluar dari butik ternama. Nisa merasa seperti ikan kecil di tengah lautan hiu. "Wah, Nisa, kamu datang juga," celetuk salah satu tetangga dengan nada yang terdengar ramah, namun matanya menyapu penampilan Nisa dari ujung kepala hingga ujung kaki. "Kok bajunya begitu? Ini acara arisan loh, bukan acara santai di rumah." Beberapa ibu lain tertawa kecil, meski ada yang mencoba menutupinya dengan batuk. Nisa hanya tersenyum tipis, mencoba menahan perasaan tidak nyaman yang semakin memuncak. Bu Sari, yang duduk di kursi utama seperti ratu di istananya, angkat bicara. "Sebenarnya aku senang kamu mau datang, Nisa. Tapi kalau bisa, lain kali pakai baju yang lebih wah ya, biar nggak kalah sama yang lain." Rizky, yang duduk di samping Nisa langsung bereaksi. "Bu, Nisa sudah berusaha tampil rapi kok. Lagi pula, ini kan soal silaturahmi, bukan soal baju." Bu Sari hanya tersenyum tipis, lalu melanjutkan. "Ya, tapi di lingkungan kita ini, penampilan itu penting, Nak. Apalagi kalau ada tamu penting." Nisa meremas tas tangannya erat-erat,
berusaha menahan air mata. Ia tahu bahwa Bu Sari sedang mencoba menjatuhkannya di depan semua orang. Namun ia juga merasa malu karena harus dibela oleh suaminya di depan para tetangga. Saat sesi arisan dimulai, suasana semakin tegang. Beberapa ibu mulai membicarakan topik-topik yang jelas-jelas ditujukan untuk menyindir Nisa. Aku dengar sekarang banyak pengusaha online shop yang untungnya besar banget, kata salah satu tetangga dengan nada sinis. Tapi ya, nggak semua orang bisa sukses kan? Kadang-kadang cuma modal nekat doang. Nisa tersentak mendengar komentar itu. Ia tahu bahwa mereka sedang membicarakannya karena beberapa waktu lalu ia pernah menyebutkan bahwa ia memiliki bisnis online shop. Betul banget, tambah tetangga lain. Kalau untungnya besar, pasti sudah beli mobil atau renovasi rumah kan? Nggak mungkin masih tinggal di rumah kayak gitu. Bu Sari tersenyum puas lalu berkata, ya kadang-kadang kita harus realistis. Kalau nggak punya kemampuan, ya jangan dipaksakan. Lebih baik fokus jadi ibu rumah tangga aja, biar suami yang cari nafkah. Komentar itu membuat Nisa merasa seperti ditampar. Ia tahu bahwa dirinya tidak berasal dari keluarga kaya, tapi ia selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk Rizky. Namun, di mata ibu mertua dan tetangga-tetangganya, usahanya tampaknya tidak cukup. Rizky langsung menyela dengan suara tegas. Cukup, ini bukan tempat untuk membahas hal-hal seperti ini. Kita di sini untuk arisan, bukan untuk saling menyudutkan. Namun beberapa ibu tetap bergumam pelan, meski Nisa masih bisa mendengarnya. Yah, kita lihat saja nanti. Mungkin acara malam ini bisa jadi pembelajaran buatnya, celetuk salah satu tetangga dengan nada menyindir. Setelah komentar pedas Bu Sari dan tetangga-tetangganya, suasana di ruang tamu semakin dingin. Beberapa ibu mulai berbicara lebih terbuka, seolah-olah mereka merasa memiliki hak untuk menilai Nisa. Sebenarnya, aku juga heran kenapa Rizky memilihmu, kata salah satu tetangga dengan nada sinis. Keluarga kita kan selalu punya standar tinggi dalam segala hal. Kamu, ya maaf ya, tapi kamu nggak terlihat seperti orang yang bisa mengimbangi kami. Rizky langsung menyela dengan suara tegas. Cukup, ini bukan soal penampilan atau status. Nisa adalah istriku dan aku bangga padanya. Namun Nisa hanya diam. Ia mencoba menahan air mata, meski hatinya terasa seperti diremas. Ia tahu bahwa Rizky sedang berusaha melindunginya, tapi ia juga merasa malu karena harus dibela di depan semua orang. Di tengah ketegangan itu, salah satu tetangga, Bu Dina, tiba-tiba berbicara dengan nada serius. Sebenarnya ada sesuatu yang ingin kubicarakan. Ini soal bisnis online shopmu, Nisa. Nisa langsung menoleh ke arah Bu Dina, matanya menyipit curiga. Ada apa dengan bisnisku, Bu? Bu Dina tersenyum tipis lalu berkata, kami mendengar bahwa bisnismu sedang kesulitan modal. Apakah benar? Kalau iya, mungkin sebaiknya kamu fokus saja jadi ibu rumah tangga, biar Rizky yang cari nafkah. Nisa tersentak mendengar perkataan itu. Ia tidak tahu bahwa kabar tentang bisnisnya tersebar begitu luas. Rizky sendiri tampak terkejut, namun ia segera menjawab dengan tenang. Bisnis Nisa baik-baik saja, Bu. Dia sudah bekerja keras untuk itu. Namun beberapa ibu tetap terlihat skeptis. Salah satu tetangga bahkan berkata dengan nada sinis, "Yah, kita lihat saja nanti. Mungkin acara malam ini bisa jadi pembelajaran buatmu, Nisa." Saat sesi arisan hampir usai, suasana semakin tegang. Beberapa ibu mulai membicarakan rencana renovasi rumah mereka atau mobil baru yang akan mereka beli. Nisa hanya duduk diam, mencoba fokus pada teh di hadapannya. Tapi sulit untuk tidak mendengar obrolan para tetangga yang terus-menerus membicarakannya. Mungkin Nisa bisa belajar dari istri teman-teman Rizky, kata salah satu tetangga dengan nada meremehkan. Lihat saja, banyak dari mereka yang sudah sukses di bidang fashion atau bisnis, bahkan ada yang jadi influencer terkenal. Nisa akhirnya angkat bicara, suaranya terdengar pelan, namun penuh keyakinan. Bu, saya memang bukan orang yang sempurna. Saya juga bukan orang kaya atau terkenal, tapi saya selalu berusaha menjadi istri yang baik untuk Rizky. Saya mendukungnya dalam setiap langkahnya, meskipun itu berarti harus hidup sederhana. Rizky langsung meraih tangan Nisa dan menatapnya dengan penuh rasa bangga. Aku sangat bersyukur memiliki Nisa sebagai istriku. Dia adalah kekuatanku.
Namun beberapa ibu tetap terlihat skeptis. Salah satu tetangga bahkan berkata dengan nada sinis, "Yah, kita lihat saja nanti. Mungkin acara malam ini bisa jadi pembelajaran buatmu, Nisa." Saat sesi arisan hampir usai, suasana di ruang tamu semakin dingin. Beberapa ibu mulai berbicara lebih terbuka, seolah-olah mereka merasa memiliki hak untuk menilai Nisa. "Sebenarnya, aku juga heran kenapa Rizky memilihmu," kata salah satu tetangga dengan nada sinis. "Keluarga kita kan selalu punya standar tinggi dalam segala hal. Maaf ya, tapi kamu nggak terlihat seperti orang yang bisa mengimbangi kami." Rizky langsung menyela dengan suara tegas. "Cukup, ini bukan soal penampilan atau status. Nisa adalah istriku dan aku bangga padanya." Namun Nisa hanya diam. Ia mencoba menahan air mata, meski hatinya terasa seperti diremas. Ia tahu bahwa Rizky sedang berusaha melindunginya, tapi ia juga merasa malu karena harus dibela di depan semua orang. Tepat saat suasana semakin tegang, salah satu asisten rumah tangga Busari masuk ke ruangan dengan sebuah tablet di tangannya. Ia berdiri di dekat meja bundar besar dan berkata dengan sopan, "Maaf Busari, ini tagihan listrik bulanan kompleks Permata Regency. Mohon maaf jika ada ketidaknyamanan." Semua mata langsung tertuju pada asisten itu. Beberapa ibu mulai bergumam tentang siapa yang akan membayar tagihan tersebut. Biasanya, Busari yang mengambil alih pembayaran karena ia yang menjadi tuan rumah arisan. Namun kali ini, asisten justru menyerahkan tablet itu kepada Nisa. "Maaf Mbak Nisa, ini atas nama Anda," kata asisten dengan senyum ramah. Semua orang di ruangan langsung terdiam. Wajah Busari berubah pucat, sementara Rizky tampak bingung. "Nisa, kenapa atas namamu?" tanyanya pelan. Nisa tersenyum tipis, lalu berkata, "Ini adalah kejutan kecil dari saya untuk kompleks kita." Dengan tenang, Nisa membuka detail tagihan di tablet itu. Angka-angka yang tertera membuat semua orang terperangah. Total tagihan mencapai ratusan juta rupiah, jumlah yang sangat besar untuk sekadar biaya listrik kompleks. Beberapa ibu bahkan mulai berbisik panik. "Apa maksudmu, Nisa?" tanya Busari dengan suara bergetar. "Kenapa kamu yang membayar?" Nisa menatap Busari dengan tatapan tajam, lalu menjawab, "Saya memang bukan orang kaya, Bu, tapi saya punya prinsip untuk selalu bertanggung jawab atas apa yang saya lakukan. Kompleks ini adalah tempat saya tinggal, dan saya ingin memastikan bahwa semuanya berjalan lancar." Busari kemudian menyela dengan nada dingin. "Tapi, dari mana kamu mendapatkan uang sebanyak itu?" Nisa tersenyum lebar, lalu berkata, "Sebenarnya, saya adalah salah satu pemilik saham di perusahaan penyedia listrik untuk kompleks ini. Bisnis online shop saya hanya bagian kecil dari apa yang saya lakukan. Saya sengaja memilih untuk tidak pamer, karena saya lebih suka dinilai dari sikap saya, bukan dari saldo rekening saya." Semua orang di ruangan langsung terdiam. Wajah Busari memerah karena malu, sementara beberapa ibu mulai menundukkan kepala. Mereka tidak menyangka bahwa wanita yang mereka remehkan ternyata memiliki status dan kekayaan yang jauh lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Setelah kejutan besar terungkap, suasana di ruang tamu berubah drastis. Semua tatapan kini tertuju pada Nisa, dengan campuran rasa malu, kagum, dan penyesalan. Beberapa ibu bahkan tampak tidak nyaman, sementara Busari duduk diam dengan wajah pucat, seolah tidak percaya apa yang baru saja terjadi. "Jadi, kamu pemilik saham di perusahaan listrik ini?" tanya salah satu tetangga dengan nada gugup. "Kenapa nggak pernah cerita?" Nisa tersenyum tipis, lalu menjawab dengan tenang, "Saya memang tidak pernah membicarakannya, karena saya tidak ingin orang-orang menilai saya hanya dari status atau kekayaan. Saya lebih suka dinilai dari sikap dan usaha saya sebagai seorang istri dan manusia biasa." Busari akhirnya angkat bicara, meski suaranya terdengar bergetar. "Nisa, maafkan ibu tidak tahu kalau kamu..." "Tidak apa-apa, Bu," potong Nisa dengan nada lembut namun tegas. "Saya memahami bahwa setiap orang memiliki cara pandangnya sendiri. Tapi saya harap kejadian ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa penampilan seseorang tidak selalu mencerminkan siapa mereka sebenarnya."
Rizky, yang selama ini diam, akhirnya angkat bicara. Aku bangga padamu, sayang. Kamu telah menunjukkan kepada mereka siapa dirimu yang sebenarnya tanpa harus marah atau dendam. Setelah kejadian itu, beberapa ibu mulai meminta maaf secara pribadi kepada Nisa. Salah satu tetangga mendekatinya dengan wajah penuh penyesalan. Maafkan kami, Nisa. Kami benar-benar salah menilaimu. Kamu jauh lebih hebat daripada yang kami kira. Nisa hanya tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, Bu. Saya harap ini bisa menjadi awal yang baik untuk hubungan kita ke depannya." Bu Sari sendiri tampak sangat terpukul. Ia mendekati Nisa dengan langkah ragu, lalu berkata dengan suara pelan, "Nisa, Ibu minta maaf. Ibu salah menilaimu selama ini. Kamu adalah wanita yang luar biasa, dan Ibu bersyukur Rizky memilikimu sebagai istrinya." Nisa menatap Bu Sari dengan mata berkaca-kaca. Meski ia merasa lega, ia juga menyadari bahwa permintaan maaf ini adalah awal dari perubahan besar dalam hubungan mereka. "Terima kasih, Bu. Saya harap kita bisa saling memahami ke depannya." Acara arisan pun berakhir dengan suasana yang jauh lebih hangat dibandingkan saat dimulai. Para tetangga yang tadinya meremehkan Nisa, kini mulai menghormatinya. Bahkan beberapa di antaranya meminta nomor kontak Nisa untuk menjalin hubungan bisnis di masa depan. Sebelum meninggalkan rumah Bu Sari, Nisa berdiri di depan pintu masuk bersama Rizky. Asisten rumah tangga Bu Sari mendekatinya dan berkata, "Terima kasih sudah memilih kompleks ini sebagai tempat tertinggal, Mbak Nisa. Kami sangat senang bisa bekerja sama dengan Anda." Nisa tersenyum ramah. "Terima kasih juga atas kerjasamanya. Semoga kita bisa bekerja sama lagi di lain waktu." Ketika mereka melangkah keluar rumah, Rizky merangkul pundak Nisa dengan penuh rasa bangga. "Kamu luar biasa, sayang. Aku tidak pernah meragukanmu sedikit pun." Nisa menoleh ke arah Rizky dan tersenyum. "Aku hanya ingin membuktikan bahwa cinta dan kesederhanaan itu lebih berharga daripada harta atau status. Dan aku bersyukur kamu selalu ada di sisiku." Beberapa minggu setelah acara arisan itu, kehidupan Nisa dan Rizky berubah secara signifikan. Hubungan mereka dengan tetangga, termasuk Bu Sari, kini jauh lebih baik. Bu Sari mulai menunjukkan sikap yang lebih hangat kepada Nisa, bahkan sering mengundangnya untuk makan malam atau sekadar ngobrol di sore hari. "Nisa, Ibu benar-benar menyesal atas apa yang terjadi waktu itu," kata Bu Sari suatu hari saat mereka duduk di ruang tamu rumah besar keluarga Rizky. "Kamu adalah wanita yang luar biasa dan Ibu sangat bangga Rizky memilikimu sebagai istrinya." Nisa tersenyum lembut. "Terima kasih, Bu. Saya juga senang kita bisa memperbaiki hubungan ini. Saya selalu ingin menjadi bagian dari keluarga ini dengan cara yang positif." Bu Sari mengangguk lalu melanjutkan, "Ibu juga belajar banyak dari kejadian itu. Terkadang, kita terlalu cepat menilai orang hanya dari penampilan atau status mereka. Padahal yang terpenting adalah hati dan karakter seseorang." Pengalaman itu tidak hanya mengubah pandangan tetangga terhadap Nisa, tetapi juga memberikan pelajaran berharga bagi semua orang yang hadir di acara arisan malam itu. Beberapa ibu bahkan mulai mengubah cara mereka berinteraksi dengan orang lain, menjadi lebih rendah hati dan terbuka. Rizky sendiri merasa semakin bersyukur telah menikahi Nisa. Suatu malam, saat mereka duduk bersama di balkon apartemen mereka, Rizky berkata, "Kamu tahu, sayang, aku tidak pernah menyesali keputusanku menikahimu. Kamu telah membuktikan bahwa cinta sejati tidak bergantung pada harta atau status, tapi pada hati yang tulus." Nisa tersenyum lalu menjawab, "Dan aku bersyukur kamu selalu ada di sisiku, mendukungku dalam setiap langkah. Kita mungkin tidak sempurna, tapi kita saling melengkapi." Cerita ini ditutup dengan momen sederhana namun penuh makna. Pada suatu sore, Nisa dan Rizky mengadakan acara kecil-kecilan di rumah mereka untuk merayakan ulang tahun pernikahan pertama mereka. Hanya ada beberapa orang yang mereka undang. Keluarga inti Rizky, termasuk Bu Sari, serta beberapa teman dekat Nisa. "Ini adalah awal yang baru bagi kita," kata Nisa saat ia berdiri di tengah-tengah tamu, memegang gelas jus apel. "Saya harap cerita kita bisa menjadi inspirasi bagi semua orang di sini, bahwa kesederhanaan, ketulusan, dan cinta bisa mengalahkan segala prasangka dan hambatan." Semua tamu bertepuk tangan, termasuk Bu Sari,
yang kali ini ikut tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Ia menyadari bahwa Nisa bukan hanya seorang menantu, tapi juga seorang guru yang telah mengajarkan keluarganya arti sebenarnya dari kehidupan. Setelah acara selesai, Nisa dan Rizky duduk berdua di sofa, saling berpegangan tangan. Mereka tahu bahwa perjalanan hidup mereka masih panjang, tapi mereka siap menghadapi segala tantangan bersama-sama. Episode ini menutup cerita dengan pesan moral yang kuat. Penampilan dan status bukanlah ukuran kebahagiaan atau kesuksesan. Yang terpenting adalah hati yang tulus, integritas, dan kemampuan untuk saling mendukung dalam keadaan apapun. Melalui perjalanan Nisa, pembaca diajak untuk merefleksikan nilai-nilai kehidupan yang sesungguhnya. Cerita ini juga mengajarkan bahwa penghakiman terhadap orang lain hanya berdasarkan penampilan luar, dapat berbalik menjadi pelajaran berharga jika kita mau membuka hati dan pikiran. Semoga cerita ini memberikan inspirasi dan kehangatan bagi pembaca, serta mengingatkan kita semua untuk tidak terburu-buru, menilai orang lain tanpa mengenal mereka lebih dalam. Terima kasih telah mengikuti cerita ini hingga akhir.